Si pria perut besar ini botak, tapi adalah pemimpin kedua. Dia lahir dalam keluarga mengeksploitkan tambang. Malangnya, sampai dia, harta perlahan berkurang. Saham perusahaan, type saham senilai 4 sen. Dia menemui investor. Hasilnya, investor tak ingin ketemunya. Tapi tak terduga, tak lama lagi pasaran berubah. Saham melewati ribuan miliun dolar. Seluruh kota Wall sedang gila padanya. Dan harta ribuan dolarnya, mulai dari sebuah mimpi. Dalam mimpi dia ke sebuah hutan. Banyak pekerja di sini mengerjakan tambang. Orang pemimpin di atas, bernama Michael Acosta, sebagai ahli geologi, pernah menemukan sumber mineral paling besar di Asia Tenggara. Di kehidupan nyata sudah ketemu satu kali. Setelah dia terbangun, terasa mimpi ini adalah hadiah dari Tuhan. Dia menghubungi Michael. Dia mencuri jam istri, membawa semua hartanya, tak ragu-ragu terbang ke Indonesia. Di sini dia ketemu dengan Michael. Dia pernah sebagai bintang di industri ini, juga sedang jatuh pada kesulitan karena terus gagal. Tak ada siapa percaya pada katanya. Kedua orang ditolak industri ini. Kerjasama, Kenny berperan modal, dan Michael berperan cari tempat. Mereka ingin membuat semuanya. Yang meremehkan mereka, harus mengagumi mereka. Ahli geologi membawa Kenny ke satu tempat yang dia temukan dulunya. Kenny lihat di sekitar. Dia pusing. Inilah pemandangan dalam mimpinya. Mirip banget. Kali ini makin ditetapkan keputusannya. Kenny mengambil tisu. Menulis kontrak. Bagi setengah. Keduanya tanda tangan. Mulai kerja. Mulai. Pertama, Kenny memakai pengalaman dari Michael. Membuat tempat penjualan. Menarik banyak investor tambang. Berhasil mendapat 260 ribu dolar. Modal awal. Membeli mesin stok. Segera membawa pekerja setempat. Mulai menggali siang hari. Setelah itu waktu awalnya. Menggali sesuatu segini. Membawa ke laboratorium. Untuk tahu dalamnya ada emas tidak. Tapi hal itu tak lancar sepikiran mereka. Laporan penelitian terus dikirim kembali. 1 kali. 2 kali. 3 kali, hasilnya dari kali ke kali. Dengan cepat, modal awalnya perlahan habis. Bahkan upah juga tak bermampu membayar. Pekerja terus pergi. Tak ada yang ingin tetap kerja. Kenny terbaring di lumpur. Air dingin menamparkan pada mukanya. Malangnya masih di belakang. Kenny biarkan malaria terbaring di katil. Nyawa juga siap hilang. Sebelum pingsan, dia keluarkan dari badan hanya 2.300. Berkat Michael melakukan hal terakhir. Jangan biarkannya mati tak berguna di sini. Boleh enggak? Kalimat ini sudah menyentuh Michael. Mereka sudah tak ada jalan mundur. Michael mulai mencari setiap pekerja. Pahami mereka. Mengatakan tentang masalah air. Jadi dia memakai 2.000 itu. Membeli mesin menyaring air. Sebagai syarat tukar. Baru bisa menyarankan pekerja kembali. Pekerjaan terus dijalankan. Beberapa minggu berlalu. Ketika Kenny terbangun lagi. Dia menemukan emosi serius Michael. Di samping. Tak bisa. Tak bisa. Bukan bisa biasa. Dari keputusasaan Kenny kembali. Akhirnya sudah menunggu kabar baik. Laporan diterima. Mereka menggali. Ada 8 aukso emas per ton. Juga berarti, mereka menemukan jumlah mineral emas raksasa. Kedua pria saling peluk. Kali ini harus kaya. Aku tahu, aku tahu. Kita sudah menemukan emas. Matilah si nyamuk. Waktu itu jika melihat laju film, Anda akan tahu, cerita baru dimulai saja. Sebagai orang miskin, mendadak menjadi miliuner. Bagaimana perubahannya? Wanita rambut kuning melihat, langsung bersalaman. Di luar sebagai orang benar. Di bawah meja melakukan tindakan mesum. Tak lama dulu, Kenny di Indonesia membawa sebuah tambang emas dengan kandungan raksasa. Waktu dia mengambil laporan kimia ke Amerika, seluruh kota Wall menjadi gila. Investor pernah tak ketemunya, juga rendah diri membawakannya kopi. Bos tuan langsung bersalaman, minta bisa membeli saham perusahaan Kenny. Semua pekerja semalam, menjadi jutaan, untuk membuktikan nilai tambang emas. Dia mengundang banyak investor ke Indonesia, menyaksikan pekerjaan menggali tambang, bahkan langsung menyaring emas. Investor langsung melihat emas, yang digali sendiri, tak mencurigakan. Pada Kenny lagi, perusahaan Kenny, dengan cepat diperdagangkan di bursa saham New York. Saham senilai 17 juta dolar. Harga saham seperti roket, terbang ke langit, menjadi si pria kaya memiliki harta raksasa. Mengadakan pesta malam demi malam. Semua orang bermimpi bergaul dengannya, tapi Kenny tak tahu. Sebenarnya beberapa investor diam menunggu cerita ejekan dari Kenny. Tak lama lagi, karena diperkenalkan, Kenny ketemu bos. Sebenarnya, dia mengontrol banyak emas. Tambang Kenny juga menjadi tujuan bos. Tapi si bos mengeluarkan cara. Tak ada nama Kenny dan Michael. Dia berniat membayar 300 juta dolar tunai. Langsung membeli tambang emas mereka.
Kenny setelah tahu langsung marah. Meskipun jumlah uang ini seumur hidupnya tak habiskan, tai tambang emas itu adalah dari ayahnya, adalah turun-temurun keluarga. Jika mimpi juga dijual, tak beda dengan ikan daging ya. 300 juta dolar dan mimpi di depan. Kenny memutuskan memilih mimpi, tapi buru-buru ikuti mitra perusahaan besar. Dasarnya tak ada hasil indah. Dia segera mengalami rasa sakit. Bos itu hanya memakai sedikit trik. Presiden Indonesia sudah hadir, memerintahkan tentara memblokir semua tambang emas dan menarikkan surat pekerjaan mereka. Daging sudah di tangan. Begitu hilang, Kenny mulai bertobat. Sejak tambang emas dikembalikan, saham perusahaan segera turun 50%. Dia sekali lagi bangkrut. Tiap hari mabuk, hilang kekuatan berlawan. Setelah Michael tahu, segera terbang ke Amerika. Melihat bentuk Kenny, tak bisa tahan sudah memukulnya. Tinjuan ini untuk membangunkan si pria ini. Tambang ini punya dia dan Kenny. Ditukar dengan nyawanya. Bagaimana bisa dicopet oleh investor lain? Kenny sekali lagi sadar, bagaimanapun mereka harus meminta lagi tambang emas diri mereka. Michael berpikir satu cara, memutuskan bertindak dari anak presiden, lawannya, sebagai lekaki kaya main boros. Investor apa akan rugi? Dia semakin buru-buru membuktikan diri pada ayahnya. Hanya bisa menariknya ke sama pihak. Bisa di Indonesia ini, mengambil hak mengerjakan tambang, tapi ingin mendapat kepercayaan tuan kecil ini, bilang mudah. Untuk mencoba Kenny, tuan kecil itu membuatnya menyentuh binatang ini. Melihat si harimau di depan, Kenny tak hanya tak berlari, masih begitu perlahan mendekati si harimau. Dia perlahan julurkan tangan, merasa si harimau tak ingin menyerangnya. Berani Kenny makin besar, julurkan tangan, menaruh kepala si harimau, juga meremasnya. Aku lagi menyentuh harimau. Tuan kecil dikalahkan oleh Kenny. Tak usah buat apa lagi. Begitu berhasil kerjasama, tapi si pria ini hanya berhak mengejarkan 15% tambang. Sedikit berkurang kan? Jadi 15% dari 30 miliun adalah berapa? Masih merasa sedikit tidak? Kenny kaya lagi. Saham sekali lagi naik. Keputusan dari Asosiasi Pertambangan memberikan Kenny terompet emas. Hal ini berarti Nobel dalam industri pertambangan. Di malam itu, Kenny punya banyak emosi, mengalami kesulitan. Mimpinya momen ini akhirnya sudah dijalankan. Tapi, hari berikutnya ketika Kenny terbangun, baru paham, perubahan kehidupan sangat cepat. Baru ke pintu perusahaan, melihat banyak orang meminta hutang dan dipukul jatuh di jalan. Sampai di perusahaan, dia baru tahu apanya terjadi. Ternyata melewati pemeriksa. Dalam tambang mereka tak ada emas. Dalam model dulunya, ada orang dia menuangkan alkohol pada emas. Hasil pemeriksa salah. Kenny baru tahu, teman baik Michael satu hari dulu sudah menjual semua sahamnya, menukar 164 juta dolar. Setelah itu kehilangan. Berpikir dengan jari kaki juga tahu. Inilah penipuan dibuat oleh Michael. Jumlah besar investor lain mulai menjual saham. Bursa saham New York ditutup sementara. Perdagangan perusahaan Kenny, 17 juta dolar di pasaran, dilenyapkan semalaman. Kenny terus bangkrut. Bahkan menjadi ejekan dunia. Meskipun kemana, juga dibahayakan oleh para investor. Bahkan hotel juga mendesak Kenny cepat kembalikan kamar. Ketika dia ke kamar, 3 staf FBI sudah menunggu di sana. Dari mulut mereka Kenny tahu. Setelah Michael mengambil uang kembali Indonesia, segera ditangkap oleh tentara. Setelah itu naik helikopter, turun bawah. Tentara sedang mencari mayatnya di hutan. Tangan dan mukanya sudah dimakan binatang buas. Polisi Indonesia buru-buru mendakwa bahwa Michael sudah mati, sudah membakar mayatnya. 164 juta hitelang tak tahu. FBI juga mencurigakan Kenny ikuti penipuan ini. Tapi melihat penampilannya sekarang, tak mirip seorang penipu ya. Makin mirip seorang dibahayakan. Lagi pula tak ada satu bukti pun. Dia sekarang, tak ada satu keuntungan pun dalam kasus ini. Tak ada cara lain. FBI hanya melepaskannya. Kenny tak ada apa lagi. Dari hotel mewah, kembali rumahnya. Meskipun Kenny pernah tenggelam kehidupan mewah salah, tapi istri masih menerimanya. Setelah itu istri membawa surat diterima baru-baru ini. Dalamnya ada satu surat, memperhatikannya. Dalamnya adalah kontrak pertama dengan Michael. Ditulis di tisu. Intinya, bagikan 50-50. Dan dalam surat ini, juga ada cek senilai 82 juta dolar. Jumlah uang, cukup setengah uang dari 164 dolar. Setelah melihat, Kenny tersenyum dengan misterius. Film ini berjudul Gold, mencatat 8 nilai, dibuat dari sebuah kisah nyata. Aku sudah menonton dari lama. Sangat mengesankan, buatku sangat tertarik. Hari ini ingin mengatakan, juga ingin memperkenalkan kalian, karena plotnya banyak. Dasarnya bisa menetapkan, aktor utama bukan yang dibahayakan. Dia dan Michael bersama jelajah kota Wall. Sangat hebat ya.
Kisah nyatanya dari perusahaan pertambangan di Kanada. Tahun 90-an mulai penipuan besar ini. Melalui cara digambarkan dalam film, mereka membuat kandung emas palsu tinggi. Saham naik dari 25 koin ke lebih 200. Sebuah perusahaan tak ada pendapatan apapun. Dengan perusahaan lain berkeuntungan. Cerita berkat menjual barang palsu ini menjadi sejarah di Kanada. Dalam semua perusahaan paling sukses di pasaran, hanya perlu menjadi kaya, tak boleh percayai apapun. Emas dalam model adalah palsu. Kandungan emas sangat besar. Dalam proses, semuanya berkata, kenapa tak ada yang menemukan? Karena hanya berkat mencari uang. Palsu nyata tak penting. Tambang emas sebenarnya bukan di dalam hutan, atau gunung, atau sungai apapun, tapi adalah di kota Wall. Udahlah, cerita hanya sampai sini. Aku lagi ya, sampai jumpa. Bye.